wabarakatuh. Siang ini saya akan memberikan pengantar terkait dengan isolasi dan identifikasi cendawan ya. Saya pikir kalau bagi saya sih menarik ya sebenarnya isolasi identifikasi karena apa? Bikin penasaran bagi saya gitu ya. Bahkan ikan sakit apa misalnya gitu ya, ini sakitnya karena apa? Itu saya suka penasaran ya. Kadang-kadang 2 tahun lalu saya sengaja ya main gitu ya ke Jogja gitu ya, mencari ikan sakit ya. Kita isolasi, kemudian kita bawa ke kampus ikannya ya, dan bukan ikannya yang kita bawa ya, tapi memang kita melakukan isolasi di tempat. Kita isolasi di tempat, nah kita identifikasi sampai di kampus. Nah, alhamdulillah itu akhirnya bisa menjadi bahan untuk skripsi mahasiswa gitu ya. Jadi ada pekerjaan untuk identifikasi ya. Nah, jadi masalah teknik, kalau praktikum kan terkait dengan teknik ya. Teknik yang dari awalnya kita tidak tahu ya, lama-lama akhirnya karena belajar kita menjadi tahu ya. Pada saat praktikum inilah ya ilmu atau teknik tentang bagaimana cara mengisolasi dan bagaimana cara mengidentifikasi itu diajarkan ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya. Nah, ini. Saya akan menyampaikan ya pendahuluan terkait dengan isolasi cendawan akuatik ya, penyebab penyakit pada ikan. Tentunya kalau penyakit pada ikan, cendawan yang menyebabkan cendawan akuatik ya, bukan cendawan terestrial. Misalnya apa? Aspergillus gitu ya. Kalau Aspergillus itu kan dia di udara gitu ya. Jadi kalaupun ada spora yang berterbangan, nah itu tentunya di udara. Kalau di akuatik, lingkungan air, lingkungan akuatik itu lain lagi gitu ya. Cendawannya, kelompoknya, kelasnya, nah itu juga beda-beda ya. Nah, tentunya ya dari kuliah kemarin ya sudah saya sampaikan semua terkait ada cendawan eksternal, ada cendawan internal. Ya, kalau cendawan eksternal memang dia di bagian luar tubuh ikan, sedangkan cendawan internal itu ada di bagian dalam tubuh ikan. Ya, nah ini mengenai tekniknya, bagaimana teknik kita mengisolasi cendawan eksternal yang hifanya itu bisa kita lihat, ya seperti kapas, ya. Jadi kita kadang-kadang nggak perlu alat bantu, kita tahu itu adalah cendawan ya, karena hifanya atau miseliumnya itu kayak semacam kayak berumbai-rumbai gitu ya. Kayak ya apalagi kalau terkena air ya, itu kan gampang. Nah, ini bisa kita ambil, kita isolasi caranya ya. Hifa cendawan yang menempel pada bagian eksternal dipotong dengan gunting. Nah, jadi dipotong dengan gunting ya. Kemudian dicuci di larutan antibiotik penisilin dan juga streptomycin 125 mg per liter ya. Nanti antibiotiknya jadi kenapa harus dicuci ya? Karena ini mau kita kultur sehingga kalau ada bakteri-bakteri yang di air juga banyak mungkin saja menempel ya, itu akan hilang ya setelah kita cuci menggunakan larutan antibiotik penisilin sama streptomycin ya 125 mg per liter. Apakah antibiotiknya bisa diganti? Bisa gitu ya. Kalau ini biasanya kalau secara umum ya orang itu kalau kerja menggunakan terkait dengan isolasi, identifikasi cendawan itu kontaminan biasanya adalah bakteri kontaminannya. Kebalikannya ya, kalau kita kerja bakteri ya terkait dengan isolasi atau identifikasi gitu ya, nah, biasanya kontaminannya itu ya cendawan. Kalau enggak cendawan ya bakteri yang lain juga. Ya, tapi kalau di sini ya kalau kita kerjanya cendawan itu paling gampang sekali dikontaminasi oleh bakteri ya. Sehingga di sini kita menggunakan antibiotik penisilin sama streptomycin kombinasi. Kenapa? Karena penisilin itu merupakan antibiotik yang spektrumnya itu untuk mayoritas bakteri gram negatif. Ya. Sementara streptomycin ya itu spektrumnya ya itu terutama untuk bakteri kelompok gram positif ya. Jadi melengkapi. Nah, ini bisa juga kombinasi penisilin ya sama oxalinik acid
Ada antibiotik namanya oxalinik acid gitu ya. Nah ini bisa juga karena saling melengkapi, satunya untuk gram negatif, satunya untuk gram positif ya. Sedangkan kalau di lab, nah ini sudah dicoba tuh sama Pak Rahman ya. Pak Rahman waktu penelitian tentang cendawan ya. Pak Rahman itu untuk karena pakai penicillin streptomycin kadang-kadang itu masih terkontaminasi saja katanya gitu ya. Akhirnya Pak Rahman menggunakan kloramfenikol ya. Kebetulan Pak Rahman dulu waktu S1 penelitiannya juga tentang penyakit ini mikotik, penyakit akibat cendawan ya. Nah, ini kebetulan saya bimbing waktu itu S1 ya. Nah, jadi langsung tertarik. Kan waktu saya ajar praktikum kemudian saya ini barangkali nanti ada yang tertarik gitu ya untuk ini gitu ya. Mungkin bisa penelitian tentang ini. Langsung Pak Rahman waktu itu setelah praktikum selesai langsung ke depan. Bu, gitu kan. Kalau penelitian ini gimana? Langsung konsultasi. Kalau ini dibeginiin gimana gitu ya. Oh, bisa saya gitu kan. Jadi Pak Rahman itu pengendalian ya. Jadi pengendalian cendawan ini menggunakan waktu itu herbal ya. Herbalnya tanaman gitu ya. Ada ketapang, saya lupa lagi yang lainnya apa ya. Ketapang, kemudian sirih kalau nggak salah. Nah, yang paling bagus itu ketapang untuk menghambat sporulasi atau perkembangan dari cendawan itu sendiri ya. Nah, kemudian setelah kita cuci ya, kita asumsikan setelah kita cuci dia bebas dari mikroba, dari bakteri misalnya ya. Kemudian dia ditumbuhkan di media GYA, glukosa, yeast, agar ya. Ini titik 2 salah ya, harusnya titik koma. Yang mengandung antibiotik 125 mg per liter. Sama ya. Kalau tadi dicuci dengan larutan yang mengandung larutan penicillin streptomycin yang kandungannya 125 gram per mililiter ya. Kemudian di media itu juga kita buat, kemudian kita campurkan antibiotik 125 mg per liter. Tapi kalau nanti ini ya, kalau ini kan umum ya, saya ini bikinnya juga sudah lama. Nanti dari Kak Sally nanti akan ada tuh yang pakai ini, dan pakai kloramfenikol ya. Kemudian kita inkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Nah, ini karena cendawan eksternal, kita langsung bisa mendapatkan HIV-nya ya. Jadi dalam waktu 24 sampai 48 jam biasanya HIV-nya akan berkembang ya. Akan berkembang biak ya, jadi menjadi banyak ya. Kemudian kita subkultur setelah tumbuh ya. 24 sampai 48 jam, mungkin 48 jam sudah panjang itu HIV-nya ya. Kita subkultur, kita pindahkan ke media yang baru ya, istilahnya subkultur ya. Tumbuhkan di media glukosa yeast glukos yeast broth ya selama 24 jam. Ya. Kadang-kadang kalau saya lebih suka memastikan saya ingin dapat kultur yang paling bagus gitu ya. Saya subkultur pakai pakai media ini GYA, masih GYA lagi. Dari GYA itu kan kultur pertama ya, kultur pertama, terus kemudian saya subkultur kultur kedua itu masih GYA. Setelah tumbuhnya bagus ya, HIV-nya padat, itu baru saya pindah ke media cair ya, glukosa yeast broth selama 24 jam. Dan cuci dengan setelah tumbuh ya selama 24 jam dia tentunya akan tumbuh ya, semakin banyak ya miseliumnya ya. Karena kalau kita tanam ya, kita kultur di agar ya, dia itu kan tumbuhnya hanya bisa ke samping, ya kan, ke samping, ke sisi gitu ya. Tetapi kalau kita tumbuhkan pada media cair, dia itu akan tumbuh HIV-nya itu ke segala arah. Jadi semuanya nanti penuh seperti kayak bola gitu ya, seperti kayak bola, kayak apa ya? Kalau yang pernah tahu bulu babi yang ada di laut, nah itu seperti itu. Kita di pantai kan suka banyak ya bulu babi ya. Seperti ya kayak rambutan lah ya, tapi rambutan yang bulunya panjang ya, yang rambutnya panjang. Kemudian kita cuci dengan air kolam steril ya. Setelah kita taruh di media cair ya, jadi HIV-nya miseliumnya banyak, kemudian kita cuci pakai air kolam steril ya. Biasanya saya cuci 3 kali ya, saya bilas. Tujuannya apa? Supaya media ya yang menempel pada HIV yang kita kultur tadi gitu ya, itu hilang
Ya, jadi dia sudah tidak ditempeli oleh media lagi supaya dia tidak tumbuh. Kita harus mengkondisikan dia dalam kondisi kritis. Ya, ketika dalam kondisi kritis ya biasanya dia akan melakukan yang namanya sporulasi, di mana ketika sporulasi terjadi ya itu kan ada terbentuk sporangium dan tipe sporulasinya, tipe sporangiumnya, kemudian tipe sporulasinya itu menjadi petunjuk ya untuk identifikasi sampai tingkat genus ya. Kemudian nah setelah itu setelah kita cuci pakai air kolam maaf. Setelah kita cuci pakai air kolam steril, kita masukkan juga ke cawan petri yang berisi air kolam steril. Ya. Nah, jadi kemudian kita biarkan kira-kira 18 jam sampai terjadi sporulasi. Biasanya saya itu mengerjakannya sore ya, gini ya. Saya panen dari media broad ini ya, dari media cair ya. Kemudian saya cuci sore gitu ya. Kemudian saya masukkan ke petri yang isinya air kolam steril, ya saya tutup lagi ya. Nah, sore misalnya jam 3 gitu ya. Kira-kira 18 jam lah ya. 18 jam berapa berarti ya? Itu sampai besoknya ya itu biasanya sudah terjadi sporulasi ya. Saya biasanya kadang-kadang ya biasanya 18 jam ya sudah terjadi sporulasi ya. Tapi kalau mahasiswa mungkin kalau saya dulu sebagai mahasiswa ya nungguin tuh sampai keluar sporulasinya sampai terjadi gitu ya, sampai sporangiumnya itu terlihat jelas ya supaya mudah untuk identifikasi. Nah, ini ya proses subkulturnya ya. Nanti akan ada videonya juga gitu ya mengenai pengerjaannya ya. Nah, ini kita potong. Kerjanya itu nggak pakai ini. Kerjanya tidak pakai ose ya, jarum ose. Baik ose bulat ataupun jarum ose ya, tapi kita menggunakan pisau bedah ya. Pisau bedah yang mata pisaunya bisa kita lepas ya, kita ganti dengan yang baru ya. Jadi benar-benar harus dipastikan steril gitu ya alatnya supaya nanti tidak mengkontaminasi ya agar yang kita pakai untuk mengkultur cendawan ya, karena musuh utamanya tadi apa? Kontaminannya berupa bakteri. Jadi semuanya termasuk alatnya harus bersih. Ya pisaunya pun kita bakar juga itu sebelum kita pakai ya, seperti ose kita bakar ya. Nah, ini kita memindahkan. Nah, ini di ujung pisau ini sudah ada potongan cendawan. Sudah ada potongan cendawan plus agarnya. Jadi kita potong itu enggak cuma cendawannya pakai gunting itu enggak kalau sudah di media gini ya. Tetapi kita potong, kita iris gitu ya, kotak gitu satu bidang ya, satu bidang agarnya ya, dan di situ sudah ada sudah ada hifanya. Nah, ini cendawan yang sudah tumbuh ya. Nah, ini yang kotak ini kan tadi potongan agar kan? Potongan agar yang mengandung hifa. Jadi kalau motong ya jangan dipotong yang tidak ada hifanya, pasti nggak akan tumbuh gitu ya. Jadi kita potong. Nah, biasanya seperti ini. Nah, sebentar. Kita kalau mau motong tuh biasanya begini nih. Ya. Nah, ini tadi kan seperti ini ya. Nah, kemudian ini kan hifanya ya, hifanya begini ya. Biasanya kalau kita motong itu kita buat irisan seperti ini, pakai pisau tadi. Nah, kita garis. Nah, semua potongan itu harus ada hifanya. Nah, baru kemudian ini kita kultur di media GYA. Ya, ini sama misalnya. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, jadi ada 4 misalnya, 4 potongan atau 3 potongan ya tergantung ya. Nah, seperti itu ya untuk pemotongannya ya. Tetapi kalau untuk tadi ya pencucian ya. Oh, ini belum sampai ke situ ya. Oke, kita balik ke slide lagi ya. Nah. Jadi sudah ya, tahu ya, punya bayangan. Ini kita iris ya, tadi pakai pisau gitu ya. Nah, setiap potongan itu harus ada hifanya. Karena kalau tidak ada hifanya, nggak ada bibitnya, buat dikultur lagi, pasti nggak akan tumbuh gitu ya. Nah, setelah itu kan kita kalau sudah bagus ya, muncul seperti ini ya, ini berarti udah bagus nih kalau menurut saya ya. Kemudian kita pindah ya potongan-potongan tadi ya.
itu ke sini media cair, glukosa, yeast, broth. Jadi enggak glukosa sama yeast, tapi enggak kita kasih agar, ya. Kita hanya memberi aquades saja, ya. Kita kultur di sini sampai kemudian itu tadi, nah dia bentar. Sampai dia berbentuk nanti ini. Nah, kalau nanti di Erlenmeyer, ya, nah nanti dia tuh penuh itu, ya, penuh seperti bola begini. Nah, jadi setelah itu, ya, setelah itu kita, nah ini kita, nah ini dulu, ya. Kemudian tadi kan begini ya, kayak tadi ya, hifanya banyak. Nah, kemudian ini cawan Petri isinya air. Maaf gambarnya kurang bagus ya. Ini saya sebenarnya tidak ada sticknya ya. Kebetulan laptop saya memang ada layar sentuh ya, jadi saya bisa langsung gambar. Tapi gambarnya pakai jari karena saya belum tidak punya sticknya ya, jadi gambarnya suka agak ngaco. Ini pakai jari biasa ya. Ini pencucian pertama, bilasan pertama ya, ini bilasan kedua, ini bilasan ketiga. Yaitu kita cuci pakai apa ini? Kita pakai jarum Ose. Asal kita tusukkan dia nanti nempel kok. Ya. Nah, kita cuci satu, ya kita ya namanya nyuci kan seperti itu ya, kita goyang-goyang ya, kira-kira sampai media glukosa yeast yang menempel pada hifa itu hilang. Ya, setelah itu apa? Masih kita cuci lagi. Bilasan kedua. Ya, setelah itu ini bilasan ketiga. Ya. Bilasan ketiga. Dan kemudian ini yang keempat, ya, yang keempat itu kita memang kita ingin melihat proses sporulasi. Apa itu sporulasi? Sporulasi itu adalah proses lepasnya ya spora dari kantung spora atau sporanium. Ya. Jadi kalau misalnya saya menyebut spora gitu ya, itu ya maksudnya ya zoospora juga gitu ya. Karena kan spora itu kan ada dua tipe ya. Ada aplanospora, ada zoospora ya. Kalau aplanospora itu spora yang dia itu tidak punya alat gerak, jadi dia terbawa air ke sana kemari atau terbawa angin ya. Nah, kalau di air biasanya karena dia kayak bergerak itu ya di media air gitu ya. Nah, dia perlu alat. Ya kalau enggak dia terbawa air saja gitu ya. Tetapi kalau cendawan akuatik ya rata-rata memang dia masuk kelompok zoospora ya. Jadi sporanya itu mengandung flagela. Ada berapa banyak flagelanya biasanya? Flagelanya itu biasanya sepasang ya. Namanya biflagela. Ya. Jadi biflagela memiliki dua flagela. Zoospora biflagela. Nah, disebutnya seperti itu ya. Karena ada dua atau sepasang ya alat gerak ya. Sepasang alat gerak yaitu apa tadi? Ya, berupa flagela tadi ya. Nah, kalau kita mengkondisikan dalam kondisi cendawanya itu nggak ada media, nggak ada glukosa, nggak ada yeast, nggak ada makanan apapun gitu ya. Nanti itu kan dalam kondisi kritis ya. Dia harus mempertahankan diri ya. Karena itu dia harus berkembang biak ya melalui proses sporulasi ini ya, melepaskan spora, di mana spora ini kalau ketemu inang yang cocok ya dia nanti akan tumbuh menjadi menjadi hifa lagi. Kalau lingkungannya cocok ya, mencari inang yang cocok. Ya, makanya dia dibekali ya, dikasih alat gerak ya sama Yang Maha Kuasa ya. Dikasih dua flagela untuk bergerak sana kemari ya. Oke. Jadi proses sporulasi ini nanti yaitu menjadi petunjuk ya untuk memudahkan identifikasi ya. Oke, stop share. Sampai sini ya. Itu tadi cendawan eksternal. Misalnya saprolehnia. Ya.
sekarang cendawan internal. Ya. Cendawan internal, terlihat kan ya PPT-nya? Iya Bu, terlihat. Oke ya. Nah, cendawan internal ini ya caranya ya teknisnya, teknis kerjanya karena dia di dalam tubuh ya dari luar itu nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya luka tuh seperti yang kemarin ya, misalnya penyakit EUS, epizootic ulcerative syndrome. Ya, itu kelihatan lukanya memerah seperti itu, kayak red spot disease ya, red spot disease atau penyakit MAS ya, motil aeromonat septicemia. Karena cirinya adalah adanya borok atau ulcer yang berwarna merah. Ya, nama penyakitnya sama-sama ada ulcernya. Ya, warnanya sama juga. Ya, tetapi kalau pada EUS pada ikan lele ya, warna merahnya itu cenderung segar. Warnanya merah segar gitu ya. Seperti yang kemarin kita kuliah kan mungkin masih ingat gambarnya ya. Nah, ini kita harus bersihkan luka pada ikan dengan skalpel secara aseptik. Skalpel itu bisa bedah ya. Jadi kita bersihkan, kemudian ambil potongan otot yang ada di bagian bawah luka. Ya. Jadi kita mengambil potongan otot itu yang ada di bagian bawah luka, kemudian cuci dengan larutan antibiotik penstrep 125 mg per liter, tumbuhkan di media GYA yang ditambah penstrep 100 mg per liter ya. Kalau Kak Seli di kampus ya nanti ada asisten juga yang akan mendemonstrasikan ya kerja di lab ya bagaimana kita tuh kalau kerja dengan cendawan gitu ya. Nah, itu menggunakan chloramphenicol 50 mg ya. Kalau nggak salah tadi ya 50 mg per liter ya. Itu sudah cukup karena memang chloramphenicol ini memang dia antibiotik yang memang golongan-golongan ya kelas berat juga lah ya. Sebenarnya kalau untuk di ikan dipakai di ikan tuh nggak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau di ikannya itu memang penyakitnya sembuh. Tapi yang berbahaya siapa? Yang mengkonsumsi ikannya. Ketika residu antibiotiknya nggak hilang dari tubuh ikan, belum hilang. Belum hilang, ikannya dijual, yang jual ikannya udah nggak tahu apa-apa lagi, tanpa rasa berdosa. Nah itu kemudian yang memakan ikannya secara nggak sengaja, dia nggak tahu bahwa ikan yang dia konsumsi itu mengandung chloramphenicol. Ya. Akhirnya ketika dia sakit, misalnya sakit berat, sakit tifus, ya biasanya sakit tifus itu diobati pakai antibiotiknya bukan antibiotik biasa. Nah itu jenis-jenis dari chloramphenicol itu, chloramphenicol, thiamphenicol. Nah itu biasanya kalau kita berobat kan paling dikasih antibiotik 5 hari ya. Tapi kalau sakit tifus ya, walaupun misalnya harus diinfus di rumah sakit, nanti akan ada lanjutan ya obat jalan. Obat jalan itu setidak-tidaknya seminggu sampai 2 minggu biasanya. Ya, kalau saya dulu pernah ya sakit, jadi sampai 1 bulan saya itu mengkonsumsi antibiotik, tapi saya lupa antibiotik, nah tapi bukan chloramphenicol, ya. Nah terus, kalau chloramphenicol itu nanti yaitu, cuman kalau di sini kenapa pakai Bu? Ya ini kan bukan makanan gitu ya, ini kan bukan makanan, kita hanya kerja ya bagaimana kita bisa mengamankan cendawan yang akan kita isolasi dan yang akan kita identifikasi. Supaya apa? Prosesnya itu lancar karena tidak ada kontaminasi dari antibiotik ya, dari antibiotik bakteri gitu ya. Makanya perlu kita kasih antibiotik. Nah, tadi sudah ya, ambil potongan kemudian cuci dengan larutan antibiotik sama seperti tadi, cuman ini yang kita ambil potongan dagingnya. Potongan dagingnya yang kita ambil gitu ya, kemudian potongan dagingnya itu kita cuci pakai larutan antibiotik 125 mg per liter. Setelah itu ditumbuhkan di media GYA ditambah penstrep 100 mg per liter. Kita subkultur ya. Sama setelah itu prosesnya kita subkultur lagi pakai GYA lagi kalau saya ulang lagi di GYA sampai kita dapatkan pertumbuhan cendawan yang bagus ya, hifanya bagus ya. Kemudian kita tanam, baru setelah bagus kita tanam di media glukosa yeast broth ya selama 24 jam ya. Sama seperti tadi, cuci dengan air kolam steril sebanyak 3 kali. Nah, itu pakai petri tadi ya yang isinya air kolam steril. Setelah itu yang terakhir masukkan ke cawan petri yang berisi air kolam steril selama kira-kira 18 jam. Amati terjadinya sporulasi. Nah, ini kalau nanti terbentuknya sporulasi itu memudahkan kita untuk identifikasi ya.
Sekarang bagaimana? Kalau isolasinya saya pikir nggak susah ya. Kalau angkatan ini kan masih sempat kan dulu praktikum apa namanya? Praktikum Dasmikwa, Dasmik. Pernah kan? Online. Belum, Bu. Pernah, Bu. Hah? Udah sampai Belum pernah? teknologi. Maksudnya Pernah, Bu. melakukannya secara langsung gitu, Bu. Oh iya. Oh, waktu itu sudah ini ya, sudah pandemi ya waktu ngambil Iya, Dasmik Iya, ya? Bu. Iya, Bu. Oh, iya iya iya. Kan iya. semester 2 udah pandemi, Bu. Iya iya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah UTS siap-siap saja ya, saya pikir ya. Kalau misalnya nanti PPKM nanti dicabut gitu ya, IPB itu sudah siap-siap memberlakukan offline. Nah, jadi siap-siap saja ya, disiapkan bekalnya, vaksinasinya, yang belum vaksinasi silahkan vaksinasi dulu gitu ya. Mumpung belum masuk gitu ya. Karena kemungkinan setelah UTS ini kemungkinan loh ya, kalau kondisinya sesuai dengan yang diprediksi, ya kemungkinan nanti kalau PPKM dicabut, ya sudah nanti langsung offline. Nah, mulai minggu ini, katanya minggu depan sih kayaknya kalau di BJP, itu Pak Rektor sama Pak Dekan untuk dosen-dosen itu dihimbau ya untuk masuk kantor offline. Ya, jadi Rabu depan walaupun kita Rabuannya tidak di ruang diskusi, masih tetap di ruang masing-masing gitu ya. Tetapi semua harus ke kampus ya. Jadi dosen sudah mulai offline ya. Jadi sebelum mahasiswa offline, dosennya offline dulu ya. Makanya kalau saya memberitahu saja gitu ya, siapa tahu nanti sesuai dengan yang kita harapkan kondisinya ya. Nah, karena saya terus terang loh ya, apa ya kondisinya begini. Cuman saya tuh ada rasa kasihan gitu ya, gimana mahasiswa praktikumnya online terus gitu kan ya. Ada tanggung jawab lah kalau saya ya. Ada rasanya tanggung jawab kalau offline terus nanti gimana ilmunya. Kalau online maksudnya online terus gimana ilmunya ya. Sementara kalau kita lebih senang juga ngajar offline ya, lebih mudah kalau ngajar offline itu daripada ngajar online ya. Karena kalau ngajar online ya itu tadi ada beban ini nyampe enggak ya kira-kira gitu ya, mengerti enggak ya kira-kira. Nah, itu ada tanggung jawab seperti itu ya. Saya harus memastikan ya sebagai dosen itu tujuan dari praktikum hari ini tercapai atau apa tidak. Nah, itu. Apa tujuan praktikum hari ini? Mahasiswa paham tentang bagaimana cara isolasi dan bagaimana cara identifikasi. Ya. Oke. Makanya nanti kan setiap praktikum kan selalu ada outputnya, ada kerjaan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Karena kalau nggak ada itu kita nggak tahu nih mahasiswa udah paham apa belum gitu ya. Jadi ya karena memang kondisi praktikumnya begini gitu kan. Tapi mudah-mudahan ya nanti ada kabar baik gitu ya, ada kabar baik jadi bisa offline. Setidak-tidaknya memang yang dihimbau offline itu adalah praktikumnya. Kalau kuliah kemungkinan masih online. Ya. Tapi kalau praktikumnya offline. Ya. Nah, ini identifikasi generik ya, cendawan famili Saprolehniaceae ya dengan karakteristik aseksual ya. Kenapa aseksual ya? Ini paling mudah kita dapatkan, sementara yang lewat karakteristik seksual ya itu kadang-kadang kita cari, kita tunggu-tunggu dapat nggak muncul. Tapi kalau aseksual, kalau kita kerja di laboratorium dengan cara kita amati sporulasinya itu pasti muncul ya, pasti muncul ya, kecuali kalau memang ada kontaminan sampai dia nggak tumbuh baru gitu ya. Ibu kok bilang pasti padahal kan belum tentu. Ya bisa dipastikan kalau kerjanya benar sesuai standar ya, kemungkinan besar dia keluar ya tanda-tanda atau karakteristik dari aseksualnya ya. Karena ini bisa menjadi petunjuk untuk identifikasi sampai tingkat genus. Nah, pada saat sporulasi ya, itu akan terbentuk nanti yang namanya sporangium. Ini contohnya Saprolehnia ya. Ini sporangium, ini hifanya itu seperti ini. Awal mulanya selebar ini. Tapi begitu dia dalam kondisi kritis tadi, kita nggak kasih makanan, makanannya kita buang gitu ya, kita pisahkan dia dari sumber makanan. Dia nanti akan berkembang ya, membentuk apa? Zoosporangium atau sporangium lah. Ya, tapi maksudnya ngerti ya, zoosporangium isinya itu kan zoospora ya.
Tapi supaya cepat, supaya ngucapinnya nggak repot, ya saya suka terbiasa sporangium sama spora. Tapi maksudnya ya zoosporangium dan juga zoospora ya. Nah, ini isinya spora atau zoospora ya. Kemudian sama, nah kemudian akan keluar ya, keluar ke seluruh ruangan, ke seluruh tempat, ke air, ke media. Ya, dia mengalami sporulasi ya. Jadi dia itu sebenarnya dia langsung biasanya keluar itu langsung menyebar. Dia tidak mengumpul ya. Ini kayaknya dibilang mengumpul juga kayaknya nggak terlalu gitu ya. Tapi dia nanti ada video ya, dia lepas terus. Lari ke segala penjuru ya, mencari apa? Mencari inang ya, supaya dia bisa bertahan hidup ya. Nah, ini sporangium yang sudah kosong ya. Seperti ini sporangiumnya, ini sporanya ya. Ini ya sudah keluar nih, sudah berkembang nih flagelanya, biflagela ya. Yang bawah itu ahlia ya. Ahlia seperti ini ya, hifangnya. Ketika kondisi kritis dia nanti akan membentuk sporangium seperti ini ya. Kemudian sporangium dia kemudian mengalami yang namanya sporulasi ya. Dia membentuk kista, enkis. Istilahnya itu enkis. Jadi membentuk kista. Di mana? Di mulut sporangium. Ini kan mulutnya kan. Nah, kemarin di kuliah kemarin ada istilahnya protuberantik ya. Lubang tempat atau mulut sporangium, tempat spora keluar itu namanya protuberantik ya. Nah, ini dia nanti membentuk kista ya. Setelah itu dia yang hitam-hitam ini ya, sporanya ini akan lepas. Nah, nanti tinggal sisa-sisanya saja di sini ya. Ini nanti sporanya udah kosong ya, karena sudah lepas ya, tinggal bekas-bekasnya saja ya. Nah, ini ahlia itu biasanya ada tanda begini nih ya. Ada tanda seperti ini kayak bercabang ya. Nanti kalau sporangiumnya kosong karena sudah mengalami sporulasi, dia nanti akan ke sini. Sporangium ini gantian ya. Ini biasanya ciri khas dari ahlia ya. Kemudian ini Aphanomyces. Nah, Aphanomyces itu cendawan yang kayaknya apa? Menurut saya hifanya itu paling ramping gitu ya. Diameter hifanya paling kecil ya. Nah, dia sama ya, membentuk sporangium ya. Kemudian dia mengalami sporulasi dengan cara membentuk kista di mulut sporangium. Kemudian sporanya lepas ya di air mencari inang ya. Nah, di sini tinggal apa? Tinggal bekas-bekasnya saja ya. Tinggal bekas-bekasnya. Sedangkan ini sama ya. Ini saprolechnia, tapi ini saya pikir gambarnya kurang pas ya. Karena dia itu kan tidak membentuk kista ya. Saya tadi lihat bukunya, buku panduan yang saya pakai ya, itu dari buku khusus tentang penyakit cendawan ya pada ikan ya. Penulisnya peneliti cendawan dari Australia ya, Willoughby ya. Nah, ini gambarnya dia menyebutkan ini saprolechnia ya. Padahal kalau saprolechnia dia itu kan nanti langsung keluar, langsung lepas, dia nggak akan berkumpul di sini. Nah, ini yang menurut saya kurang pas, mungkin salah mungkin ya, atau salah. Tapi kalau salah memberi nama kayaknya enggak juga. Cuman gambarnya ya, dia tidak membentuk spora, tidak membentuk kista ya di depan atau di mulut sporangium. Kalau B ini saprolechnia parasitica ya. Kemudian yang C, mana C? Ini ya. C itu saprolechnia diclina ya. Nah, sedangkan D ini ahlia, tadi ingat ya, kalau ahlia biasanya ada percabangannya ya. Nah, percabangannya ini nanti juga akan berkembang menjadi sporangium juga gitu ya. Ketika sporangium utamanya itu sudah melakukan sporulasi ya, kosong, nanti yang ganti yang cabang yang lebih sini ya, yang di bawahnya ini yang akan berkembang menjadi sporangium, sama nanti akan sporulasi lagi ya. Ini adalah ahlia D. Kalau E apa? Aphanomyces ya. Aphanomyces, nah ini salah satu cirinya ini dia membentuk kista tadi ya di mulut sporangium ya. Kemudian F itu apa? F pythium. Nah, pythium ya. Gambarnya seperti ini ya. Dia membentuk kista juga gitu ya. Kemudian dia menyebar ya. Nah, ini adalah gambar Aphanomyces juga ya. A, B, C, D ini. A, B, C, D. Itu hasil kultur nih. A, B, C, D. Ini Aphanomyces hasil kultur yang mengalami sporulasi, dikondisikan supaya mengalami sporulasi. Nah,
Kalau A sama B itu bisa diperhatikan, ya kan A, B, C, D. A, B itu memiliki kekhasan. Apa dia? Zoosporangiumnya banyak, bercabang-cabang, lebih dari satu. Gitu ya. Ini namanya bercabang lebih dari satu ya. Kalau satu saja itu kan berarti dia hanya di ujung ya, di mulut sporangium saja. Nah, kalau ini sporangiumnya banyak nih. Ya, bercabang-cabang ya seperti bola tadi gitu ya. Nah, ada yang satu sisi, ada yang ini berbagai penjuru gitu ya, penjuru mata angin. Jadi dia kemana saja, cuman kalau kita lihat pakai mikroskop kan biasanya bercabangnya hanya ke kiri dan ke kanan gitu ya biasanya ya. Karena 2 dimensi ya kalau mikroskop ya. Jadi kita hanya bisa melihat ke sini sama ke sini. Yang ke sono nggak terlihat. Yang ke sono karena kita tekan jadi kelihatannya misalnya jadi ke kanan gitu ya. Terus kalau yang AB tadi dia dari cirinya patogen itu biasanya ini sporangiumnya banyak. Ya. Dia jadi sifatnya parasitik. Jadi kan mudah berkembang kan? Mudah berkembang nih, mudah berkembang biak ya. Karena sporangiumnya banyak. Kemudian yang E sama F ya itu adalah Aphanomyces tapi tipe saprofit. Biasanya dia hanya ada satu bola saja di mulut sporangium. Nah ini sama ini. Cuman ada satu sporangium. Ya. Ini sama juga satu sporangium. Itu ciri-ciri kalau Aphanomyces yang seperti itu Aphanomycesnya itu saprofit. Dia tidak menyebabkan penyakit pada ikan. Sedangkan GHIJKL. Kalau GHIJKL itu memang yang sudah berkembang ya menjadi ciri dari patogen. Ya, maksudnya ini maaf ya ciri dari patogen ya. Kalau EF tadi cuman satu semacam bola ya membentuk kistanya hanya satu gitu ya di mulut sporangium saja, nggak ada cabang-cabangnya gitu ya. Sementara kalau yang lain ya ini tambahan ya patogen itu nanti akan ada cirinya seperti ini nih ketika dia sporulasi. Jadi sporangiumnya bisa macam-macam ya. Nah, ini ahli ya, kelihatan jelas ya, di sini ada percabangan ya. Percabangan di bawah apa? Di bawah sporangium ya. Begitu ini nanti kosong ganti yang terisi ini, terisi spora. Ya, kalau ini ya, ini adalah perkembangbiakan seksual ya. Antara apa ya? Antara oodinium ya. Oodinium. Kalau oodinium kan parasit ya, astagfirullah. Protozoa oodinium. Tapi kalau oogonium oogonium sama antheridium. Nah, kalau yang betina itu kan oogonium, yang jantan itu antheridium, yang sebelah kiri kecil ini ya, itu antheridium ya. Jadi di sini ya ada perlekatan ya, kemudian ada peleburan antara gamet jantan dan gamet betina dari yang diproduksi oleh oogonium dan oleh antheridium ya. Nah, hasilnya apa? Spora baru lagi. Sporanya nanti akan berkembang menjadi apa? Menjadi cendawan yang baru ya. Kalau Aphanomyces beberapa saat setelah zoospor dibebaskan, tapi tidak terlalu terlihat ya. Nah ini contoh yang lain ya untuk memudahkan identifikasi leptolecnia. Kalau B leptomitos seperti ini gambarnya. D geolecnia. Nah ini ya pada saat sporulasi. Makanya kenapa kita perlu mengamati sporulasinya? Ketika ya kita mau identifikasi cepat, kita potong hifanya, ya langsung kita periksa pakai mikroskop. Kadang-kadang dia sudah mengalami yang namanya sporulasi. Tapi kadang-kadang belum. Kenapa? Orang masih ada makanannya. Biasanya sporulasi itu terjadi pada saat kritis, ya ketika tidak ada makanan, ya. Atau ketika mungkin ikannya sudah mati gitu ya, dia kan sudah nggak ada sumber makanan lagi. Nah itu baru kalau ada cendawan nempel, nanti cendawannya akan apa? Membentuk sporangium, akan lepas tuh ya biasanya. Ya. Baru bisa kita periksa ya identifikasi cepat ya, menggunakan pakai gelas objek saja kita gunting hifanya, kemudian kita kasih pewarna lactophenol cotton blue gitu ya, kita tutup pakai cover glass ya. Kita amati pakai mikroskop, udah kelihatan tuh hifanya, ya. Kok hifanya? Sporangiumnya, ya sporangiumnya seperti ini. Nah kalau yang bentuknya seperti ini, gitu ya, itu Pithiopsis. Kalau D itu seperti ini ya. Nah ini kira-kira skalanya 50 mikron. Kalau E itu Dictyofus ya. Itu kalau di kuliah kemarin ya Dictyofus itu kan apa?
dia mengalami apa? Membentuk kista ya, enkis ya, membentuk kista di dalam sporangium. Itu adalah ciri-ciri dari dictyofus. Ya, ini dictyofus. Kemudian F ini brevilegnia. Kemudian yang G Trausototheca. Beda kan? Jadi ketika sporulasi ini khas ya, khas dan itu bisa menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lain ya. Nah, A, B, C, D itu exoviala. Nah, exoviala gitu ya. E, Vialophora seperti ini. F, Phaeolomyces farinosus seperti ini ya. Sporangiumnya. Ini termasuk kelompok fungi imperfecti. Fungi yang imperfecti itu tidak sempurna ya ininya. Nah, sedangkan yang G itu fusarium. Itu yang kemarin di kuliah kita bahas ya, penyakit black gill disease ya, menyebabkan insang hitam pada udang ya. Nah, di sini fusarium ini ya, dia punya kemarin kan apa? Makrokonidia sama mikrokonidia. Kalau isinya 3 sampai 5 itu berarti apa? Makrokonidia. Kalau cuma satu, mikrokonidia. Nah, ini makronya. Makrokonidianya. Ya, ini fusarium, sedangkan yang H itu poma. Ya, bentuknya kantong sporanya seperti ini ya. Jadi khas kan, berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kuncinya di mana tadi? Proses sporulasi. Itu yang kita harus tahu. Nah, ini saya pikir ini sudah pada tahu ya. Ahlia tadi Michelia tipis, Michelia tipis, hifa kecil, bercabang, percabangan simpodial di bawah sporangium. Ingat ya, tadi ahlia itu kan apa? Ada percabangan kan? Nah, itu istilahnya percabangannya itu simpodial di bawah sporangium. Jadi ketika sporangium utama sudah mengalami sporulasi dan kosong dari spora ya. Nah, sporangium yang di bawahnya itu nanti akan aktif ya, yang melakukan sporulasi lanjutan ya. Kemudian dia membentuk kista di mulut sporangium atau enkis tadi ya. Kalau saprolehnia itu cendawan eksternal ya, hifa tipis bercabang, hifa monopodial, jadi cuma satu cabang dia ininya ya, terutama ya kalau ada itu ya, dia di ujung ya, di ujung nanti ininya ya. Kemudian pertumbuhan hifa proliferatif pada sporangium yang sama. Nah, ini bedanya saprolehnia dengan yang lain ya. Sporangium lama itu nanti bisa ditempati oleh sporangium yang baru ya. Jadi dia nggak akan bercabang lagi. Kalau ahlia kan ada cabangnya lagi. Tapi kalau saprolehnia enggak. Sporangium yang lama itu didaur ulang. Didaur ulang ya. Jadi ditempati oleh sporangium yang baru lagi. Tidak membentuk kista di mulut sporangium. Nah, ini ciri-cirinya saprolehnia. Dia tidak membentuk kista di mulut sporangium. Jadi langsung tuh begitu keluar langsung kabur itu sporanya. Ya, cari inang. Nah, ini kalau dictyofus spora membentuk kista di dalam sporangium. Nah, ini jelas ya cirinya ini berbeda dengan yang lain. Sehingga zoospora itu akan langsung dilepaskan dari dalam sporangium. Kemudian hifanya bercabang. Ya. Kalau Aphanomyces, hifanya sangat tipis. Ya. Zoospora primer membentuk kista atau enkis pada sporangium. Ya. Undifferentiated sporangium. Ya. Kemudian hifa bercabang-cabang, dia membentuk kista di mulut sporangium. Ya, tadi ada tambahannya kalau sporangiumnya bercabang-cabang, gitu ya, dia nggak cuma satu, gitu ya. Kemudian dia membentuk kista, ya, membentuk kista salah satu cirinya, dia bercabang-cabang, ya. Itu ciri dari Aphanomyces yang bersifat parasitik. Ya, parasitik artinya apa? Ya, dia bisa menyebabkan penyakit pada ikan. Ya, kalau yang saprofitik tadi yang tidak bercabang-cabang, ya, dan dia tidak apa istilahnya tidak menginfeksi ikan. Nah, oke. Stop share. Nah, ini ada video, mungkin nggak lama ya videonya. Nanti akan saya cut. Ini videonya Pak Rahman ini ya, hanya menggambarkan saja. Oh masih bisu ya. Bentar. Pada media biakan atau pada tubuh ikan yang terinfeksi, biasanya hifa reproduktif akan keluar dan
memberikan Suaranya bisa didengar? Belum, Bu. tertentu sehingga Belum. memungkinkan Iya, Bu. Belum. Kecil, Bu. orang Kecil. Iya, memang suaranya kecil ini suaranya Pak Rahman. Oh, Lembut. iya. Kalian nggak ada suara, Bu. Ada. Oh, tapi memang kecil sekali itu. Bentar ya. Ini Serson sudah kan? Terus, Berarti emang gitu, Bu, kayaknya. ya, memang segitu aja di suaranya. Iya, Bu. dan menyebarkan spora. Lembut suaranya. Sementara jenis hifa lainnya itu hifa vegetatif berperan dalam mencari makanan di dalam media biakan atau di dalam tubuh inangnya yang diinfeksi, sehingga seringkali keberadaan hifa vegetatif ini menyebabkan gejala klinis berupa luka pada tubuh ikan yang dia infeksi. Untuk proses isolasi dan kulturnya biasanya dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, di mana kita mulai dengan mengambil sampel dari hifa pada ikan yang terinfeksi, kemudian menanamnya pada media PDA ataupun media GEA yang telah disuplementasi dengan antibiotik. Antibiotik di sini berfungsi untuk menghindari tumbuhnya bakteri. Kemudian penanaman pada media cair berfungsi untuk memperpanjang hifa sehingga kita dapat mengamatinya dengan jelas di bawah bantuan alat mikroskop. Identifikasi cendawan secara cepat dilakukan dengan tahapan berikut. Yang pertama adalah kita mengambil sampel dari biakan hifa yang telah kita tanam pada media GEA atau PDA. Kita cuplik sedikit, kemudian kita ambil sebagiannya itu dan dipindahkan pada slide gelas yang baru. Ini untuk mempermudah kerja kita dalam memberikan pewarnaan. Pewarnaan yang kita berikan di sini adalah pewarnaan dengan menggunakan lactophenol blue. Lactophenol blue akan memberi pewarnaan pada kitin sehingga struktur hifa maupun sporangium yang ada pada biakan akan terwarnai dengan jelas sehingga dapat kita amati dengan kontras yang lebih baik di bawah alat bantu mikroskop. Perbesaran dimulai dengan perbesaran kecil yaitu 40 dan dinaikkan secara bertahap hingga perbesaran 100. Parameter kunci dalam proses identifikasi ini yang pertama adalah septa atau yang bisa kita sebut dengan istilah sekat. Tergantung dengan spesies dan golongannya, hifa pada cendawan memiliki sekat atau tidak bersekat. Pada cendawan-cendawan yang bersekat itu dapat diamati dengan adanya ruas-ruas pada hifa yang sangat mudah teramati apabila kita beri pewarna lactophenol blue. Sementara hifa yang tidak memiliki sekat di bawah mikroskop akan terlihat smooth tanpa ada ruas-ruas pada hifanya, dan di bawah pewarnaan lactophenol blue ruas-ruas tersebut juga tidak terlihat. Parameter kunci kedua adalah bentuk dari sporangiumnya. Bentuk sporangium, terutama sporangium hasil reproduksi yang sifatnya aseksual, bentuknya sangat khas, tergantung dari jenis spesies maupun genus ataupun golongan dari fungi atau bakteri. Seperti pada Ascomycota yang di bawah ini diwakili oleh jenis Aspergillus, bentuk conidiophore sangat khas dan masing-masing conidiophore tersebut memiliki spora yang dikenal dengan istilah conidiospora. Spora-spora ini bersifat aseksual dan berfungsi sebagai untuk penyebaran biologis dari jenis
fungi tersebut. Sementara sporangium yang sifatnya seksual itu diwakili dengan contoh di sini adalah Ascocarp. Ini dari Ascomycota. Ini berfungsi sebagai perbaikan genetik dari fungi. Sementara pada golongan Oomycota, sporangium dari reproduksi aseksualnya yang diwakili di bawah ini oleh Saprolegnia berbentuk tabung, ya. Dan di dalamnya terdapat zoospora yang berfungsi sebagai perbanyakan atau penyebar luasan dari spesies ini ke lingkungan akuatik. Sementara pada sporangium yang sifatnya seksual itu akan menghasilkan oospora yang berfungsi untuk perbaikan genetik dari Itu bukan oogodinium ya, itu salah itu ya. Oogonium ya. Suka terpeleset kita karena ada parasit oodinium ya dari kelompok protozoa, oodinium, banyak di ikan-ikan tawar ya, oodinium. Nah, ini adalah oogonium ya. fungi Lanjut. spesies ini. Parameter kunci ketiga adalah tipe sporulasinya yang sangat khas antar spesies. Di bawah ini adalah contoh dari Saprolegnia, di mana kita bisa mengamati proses sporulasinya. Zoospora akan lepas atau rilis ke lingkungan akuatik dengan cepat dan dilakukan secara langsung, tidak berkumpul pada ujung dari sporangiumnya. Zoospora yang lepas akan menginfeksikan. Namun pada spesies Apanomyces dan Achlea, spora tidak langsung lepas ke perairan, tetapi sebelum rilis tersebut dia akan mengumpul pada ujung dari sporangiumnya dan akhirnya akan. Kalau ini ciri dari Achlea ya tadi ya. Nah, karena ada di sini ada percabangannya tepat di bawah sporangiumnya. Lepas satu persatu. Dan berikut adalah contoh sporulasi pada sporangium seksual dari Oomycota. Sementara untuk fungi Nah, kalau ini kita- sudah tidak ya. Ini bukan ininya kita ya. Ya, kira-kira itu ya yang bisa kita sampaikan ya di pendahuluan terkait dengan isolasi dan identifikasi cendawan penyebab penyakit pada ikan ya. Untuk berikutnya silahkan kakak asisten yang siang ini akan ini siapa? Ada saya, Jauha, Tiara, sama Adira, Bu. Oh ya, Mbak Seli. Siapa yang mau ini ngasih pengantar Mbak Seli ya? Ya, Bu, pengantar sebentar aja, Bu. Oh ya, seperti tadi ya. Ya, benar, Ibu. Saya jadikan ini dulu apa namanya? Co-host semua ini sampai terlewat. Belum saya jadikan co-host semua nih asisten. Oke. Mbak Seli dulu nih yang mau ngomong. Belum ketemu ya namanya. Nah, ini dia. Co-host ya. Silahkan. Saya cari Ya, asisten. baik, Ibu, saya izin share screen ya, Bu ya. Oke, silahkan. Jadi waktu sama kesempatannya saya serahkan ya. Ya, baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatan dari Ibu Sri. Hari ini kita praktikum tentang bagaimana cara isolasi dan identifikasi penyakit emang. Oke. Nah, untuk pengantar kali ini ada 5 poin yang akan disampaikan. Pertama, media yang digunakan dan dosis antibiotik dalam media. Selanjutnya ada gejala klinis pada ikan terinfeksi cendawan. Kemudian ada isolasi dan kultur cendawan dari tubuh yang terinfeksi pada media agar. Kemudian isolasi, kemudian kultur dari media agar GA ke media cair GIB. GA, oke. Kemudian yang kelima, bagaimana pengamatan sporulasi di mikroskop.
Untuk pengamatan sporulasi, asisten tadi udah cari lagi ya bagaimana tipe sporulasinya, namun hingga sekarang belum terjadi sporulasi. Mungkin gambaran sporulasinya itu yang sudah ditampilkan video oleh Bu Sri. Lanjut ya. Nah, ini ada beberapa bahan dan media yang digunakan untuk isolasi teknik fungi. Teknik isolasi fungi. Pertama ada GEA, glukos yes agar. Berikut ini komposisinya. Ini komposisi pembuatan agar dalam 1 liter air. Kemudian setelah itu kan dilakukan rekultur ya di glukos yes prot. Jadi bandingin ya, bedain ya teman-teman, ada agar, ada prot. Prot itu yang cair, yang agar yang padatnya. Untuk komposisinya sama aja, namun yang di broth tidak ditambah dengan agar bakto. Kemudian ada penggunaan antibiotik. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Sri ada 2 antibiotik ya. Di penisilin streptomycin, dosis tersebut 10 ml per liter. Kemudian ada juga chloramphenicol. Karena terkadang setelah dipakai penisilin streptomycin, kontaminan tetap tumbuh gitu. Tapi setelah asisten lakukan, chloramphenicol juga tetap tumbuh gitu teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada yang tertarik penelitian fungi bisa peningkatan dosis atau melihat literatur lain gitu. Bahan apa yang bisa dipakai sebagai antibiotik. Nah, terus ada air kolam steril. Air kolam steril ini digunakan untuk kultur fungi dari hasil rekultur yang di GGB gitu. Air kolam ini seperti air kolam biasa yang ada di kolam bawah, kita ambil dan di autoclave. Kenapa di autoclave? Karena agar mikroorganisme tidak bersaing gitu dengan pertumbuhan funginya. Jadi disterilkan terlebih dahulu gitu. Kenapa harus air kolam? Karena air kolam ini seperti kayak menggambarkan habitat asli dari fungi tersebut. Karena fungi ini kan flora normal ya yang ada di perairan. Nah, ini ada beberapa tahap. Tadi di video sebelumnya kan ada identifikasi cepat ya. Nah, bisa terlihat nih ada ikan yang terinfeksi fungi, terlihat miselium putih-putih di bagian atas kepalanya, kemudian di bagian sirip analnya. Bagian yang terinfeksi ini dipotong, kira-kira ukuran 1 x 1 cm, dan dikultur ke media GIA, glukos yes agar. Biasanya kultur fungi ini ditaruh 2 hingga 4 ulangan, jadi 1, 2, 1, 2, atau 2, 3, 4, jadi 4 ulangan kayak gitu. Nah, kemudian hasil kultur fungi ini diinkubasi dalam laminar khusus fungi gitu, karena isolasi fungi ini rawan kontaminan, maupun setelah mau ditambah antibiotik juga masih rawan kontaminan. Hasil kultur ini merupakan hasil kultur funginya dari sirip ikan. Jadi disebutkan oleh Bu Sri hasil kultur fungi ini direkultur kembali di media GIA. Sehingga didapatkan pertumbuhan fungi yang sempurna gitu, yang kayak bulatnya itu sempurna. Setelah itu, misalnya setelah rekultur kedua, bagian hifa beserta agar GIA-nya dipotong. Kira-kira 1 x 1 cm juga untuk diamati di mikroskop. Sebelum diamatin, di atas kaca preparat ini ditetesi oleh lactophenol cotton blue sebagai pewarna funginya. Nah, setelah itu, hifa-nya ini dipotong dan diletakkan di atas kaca preparat. Ini merupakan hasil pengamatan di mikroskop. Ini ada yang sebagian terwarna dan tidak ya. Nah, ini kira-kira sporulasinya tidak ditemukan, kemungkinan sudah terjadi sporulasi, gitu. Ataupun pada saat pengamatan belum terjadi. Agak sulit mengamati tipe sporulasi hasil kultur yang hanya mengandalkan GIA saja. Nah, agar kita bisa menemukan tipe sporulasinya, hasil lanjutan yang rekultur nomor 4 ini, lanjut ke sini ya, 4 ini, dipotong dan dikultur lagi ke media GB broth, glukos yes broth, atau kita bilang media cair aja. Kemudian kultur fungi ini diinkubasi tanpa seker selama 1 hingga 2 hari.
Bagaimana menandakan ini kuntam atau tidak? Biasanya di media itu kalau misalnya dia keruh, berarti dia terjadi kontaminasi. Tapi kalau misalnya dia bening, berarti tidak terjadi kontaminasi dan fungi bisa tumbuh di media tersebut. Nah, biasanya kan ini bening nih ya, anggap saja ini bening. Kemudian nanti dia seperti ada hifak-hifak benang gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ambil secara aseptis, dipindahkan ke cawan Petri berisi air kolam steril dan dilakukan pencucian sampai 4 kali. Setelah dicuci, dikultur kembali di air kolam steril agar dia bisa menyebarkan sporulasinya. Diinkubasi di dalam laminar khusus fungi. Nah, dilakukan pengamatan di mikroskop untuk penentuan tipe sporulasi. Ini saya ambil dari literatur, kalau dia misalnya tipe sporulasi yang membentuk kista di ujung, kemudian sporanya menyebar, berarti dia Aclia. Kemudian kalau misalnya yang dia langsung menyebar tanpa membentuk kista di ujungnya, itu biasanya saprolegnia. Karena ini air tawar ya, jadi beberapa literatur tuh menunjukkan dari 160 cendawan yang diamati di beberapa Asia Tenggara, dia itu ada 4 genus yang umumnya ditemukan. Ada Saprolegnia, Aclia, Apanomices, sama satu lagi saya lupa. Nah, jadi paling kalau misalnya teman-teman identifikasi fungi yang ada di air tawar, ya tidak jauh-jauh dari keempat genus tersebut. Mungkin satu lagi bisa kalian cari. Nah, ini ada pengamatan yang hasil GIA yang diwarnai. Kemudian ini yang hasil dari air kolam steril. Ini belum terjadi sporulasi ya, belum sporanya tuh belum mengumpul ke atas, masih di daerah sini. Ini juga, ini belum terjadi sporulasi. Ini perbesaran 10 kali. Ini juga perbesaran 10 kali. Ini juga belum terjadi sporulasi. Sporanya masih mengumpul di dalam hifak-hifaknya. Nah, ada yang tadi tuh shift pagi tanya, Kak, mungkin nggak sih pada saat pengamatan ada lebih dari 2 fungi yang tumbuh? Ya mungkin saja. Ada kadang Apanomices yang kadang ada yang saprolegnia tumbuh atau Aclia yang tumbuh gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan lebih dari 1 fungi yang tumbuh. Oke. Mungkin ini pengantar sebentar aja ya sebelum masuk ke demo. Untuk demo praktikum akan dilanjutkan oleh kakak asistennya. Sebentar ya. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan teknik isolasi fungi yang kita ambil dari sirip ikan nila yang sakit. Nah, untuk medianya yang digunakan itu adalah media kita. Kemudian kita ambil sirip ikan nila yang sakit dan kita taruh di media BI-nya. Nah, dari kemarin dari asisten sudah melaksanakan isolasi dan ini adalah hasil contoh hasil kultur fungi yang kita dapatkan kemarin. Bisa dilihat di sini terbentuk fungi-fungi yang membentuk seperti bulatan. Ini adalah sirip ikan nilanya dan di sekelilingnya ini ada hifa-hifa yang tumbuh. Dan di sini juga ada contoh kultur yang gagal atau kontam. Nah, biasanya untuk yang kontam ini tuh disebabkan karena prosesnya kurang aseptik. Nah, untuk selanjutnya, seperti biasa, yang pertama kita juga harus menjaga daerah atau area kerja kita supaya tetap aseptik ataupun steril. Kemudian kita nyalakan bunsennya. Nah, setelah itu hasil kultur yang dari sirip ikan nila sakit tadi kita rekultur kembali ke media gigitannya. Nah, caranya
kita buka hasil. Kemudian kita ambil fungi yang kita dapatkan menggunakan spatula. Nah, tapi sebelumnya spatulanya kita harus sterilisasi. Nah, untuk sterilisasinya ini tidak perlu sampai spatulanya berpijar. Kemudian kita dingin-dinginkan sebentar. Setelah itu kita ambil funginya. Untuk ukurannya yaitu 1 kali 1 cm. Nah, untuk pengambilan funginya ini kita mengambil di daerah yang pinggir. Jadi jangan ambil daerah yang Nah, setelah funginya diambil dan kita letakkan ke kaca preparat. Namun sebelumnya untuk kaca preparat ini kita tetesi dengan larutan lactophenol cotton blue. Nah, setelah itu funginya ini kita taruh kaca preparat. Sebelumnya kita taruh ke media agar terlebih dahulu. Karena ini adalah proses rekultur. Nah, kita taruh di media agar GYA terlebih dahulu, yaitu dengan posisinya terbalik. Seperti. Nah, untuk proses ini itu dilakukan 2 kali pengulangan supaya misal ada yang kontak, jadi ada pengulangan. Nah, setelah itu kita wrap dan kita inkubasi selama 2-3 hari. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Sally untuk proses inkubasi fungi ini menggunakan alat, ada yang tahu nggak kira-kira tadi alat inkubasinya namanya apa? Autoclave ya, Kak? Iya, boleh. Autoclave ya, Kak? Ada yang lain? Laminar, Kak. Kak. Laminar. Laminar, Kak. Tulisannya ya, jangan lupa. Sundari C148 laminar, Kak. Iya, betul. Jadi untuk alat inkubasinya itu namanya laminar ya. Nah, diinkubasi selama 2-3 hari. Nah, selanjutnya setelah hasil inkubasinya didapat, misalkan ini adalah hasil rekultur yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita mau mengamati nih dari si fungi yang tumbuh ini. Caranya yaitu kita ambil sama ukurannya seperti waktu kita rekultur tadi, 1 kali 1 cm. Dan ngambilnya tetap dengan menggunakan cara aseptik, yaitu sepatunya kita sterilisasi dulu, kemudian kita dinginkan, kita ambil. Nah, setelah itu kita taruh ke kaca preparat yang tadi, dimana sebelumnya kaca preparat kita tetesi dengan larutan lactophenol cotton blue. Kemudian kita taruh di atasnya dengan posisi tetap terbalik seperti waktu terukur. Kemudian kita tutup dengan cover gelas dan kita amati di mikroskop. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja sih yang kita amati di mikroskop dari si fungi ini? Poin-poin apa aja yang kita harus dapatkan informasinya gitu di mikroskop? Ada yang tahu? Kak, yang bisa jawab dosisnya +3. Iya, nomor C133, Kak. Ya, silakan. Yang diamatinya sporulasinya bukan, Kak? Ya, bisa sporulasi. Terus ada lagi? Kak, izin menjawab. Iya, nama dan NIM. Amalia Istiqomah, C1125. Jadi yang diamati itu bentuk dari hifa, kemudian spora, dan letak dari sporanya, Kak. Ya, jadi kurang lebih dari jawaban teman-teman sudah benar ya. Jadi untuk di mikroskop ini nanti yang kita amati itu adalah tipe sporulasi dari si funginya, kemudian hifanya itu bersepta atau tidak, terus yang terakhir itu filamennya bercabang atau tidak. Nah, apabila kita telah mengamati di mikroskop ini dan kita belum menemukan nih informasi, belum tahu
sporulasinya gimana, terus bersepta atau tidak. Nah, kita bisa melakukan dengan cara yang lain. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Seli juga, cara itu kita menggunakan media cair berupa GYB. Nah, caranya sama, hasil rekultur yang tadi kita ambil beberapa senti atau 1 kali 1 senti, kita ambil, kemudian kita taruh di media GYB-nya. Nah, anggap saja ini adalah media GYB, kemudian kita inkubasi selama 1-2 hari. Nah, tadi Kak Seli juga udah jelasin nih, apabila ini kontam, itu ciri-cirinya bagaimana? Aku Kak. Ya, satu-satu. Ya, siapa dulu? Siapa Ada tadi? Kak. Ada. Nada. Kalau medianya kontam itu dicirikannya broadnya itu apa? Buta. Warnanya nggak transparan nggak? Nggak transparan, apa tuh? Apa tuh ya? Warnanya agak-agak kuning. Iya, jadi kalau kontam kata Nada nggak transparan ya, atau keruh gitu. Jadi Oh iya, kalau keruh Kak, astagfirullah. ya nggak apa-apa, bagus. Nah, setelah diinkubasi nanti hasilnya itu medianya akan bening. Nah, contohnya misalnya ini, anggap saja. Nah, nanti hasil setelah inkubasinya apabila tidak kontam, medianya akan berwarna bening, dan fungi yang kita taruh tadi itu akan membentuk seperti ini. Kelihatan nggak? Ini kayak ada hifa-hifanya gitu. Ini yang ditunjuk. Nah, ini kelihatan nggak? Nanti akan terlihat seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil funginya ini dengan cara aseptik, kemudian kita cuci di air kolam steril sebanyak 4 kali. Nah, tadi juga udah dijelasin juga nih sama Kak Seli. Air itu asalnya dari mana sih? Kak, izin masuk Kak, wali C1 121 air kolam steril itu kalau misalkan di sana diambilnya dari kolam yang di bawah terus nanti di autoclave. Iya, betul. Terus ada yang tahu juga nggak kenapa pakainya air steril gitu, air kolam steril? Kira-kira Izin kenapa masuk Kak. gitu? Izin masuk Kak. Iya. Aktif NIM 152. Jadi air kolam steril itu untuk menggambarkan habitat asli dari funginya, bukan Kak? Ya, betul ya. Jadi air kolam steril ini tuh menggambarkan bahwa habitat asli dari si funginya. Jadi nanti tidak ada persaingan dengan kontaminan lain, misalnya bakteri ataupun mikroba lainnya. Nah, tadi hasil fungi yang kita inkubasi di media GYB kita ambil secara aseptik, kemudian kita cuci di kolam steril sebanyak 4 kali. Nah, setelah itu kita inkubasi lagi tuh si funginya di air kolam steril selama 1-2 hari. Nah, setelah itu si funginya ini kita ambil, kemudian kita taruh di kaca preparat. Nah, nanti kita ambil secara aseptik, kemudian kita taruh di kaca preparat, dan kita tetesin dengan larutan TBS. Jadi sudah tidak pakai lactophenol ya. Kalau cara yang pertama tadi kan sebelum diamati di pakainya larutan lactophenol. Kalau yang pakai media GYB itu kita tetesinnya dengan media TBS. Setelah itu baru kita amati di mikroskop, mulai dari sporalismenya, kemudian dari hifa filamennya. Nah, untuk pengamatan itu kita bisa menentukan jenis cuma sampai tingkat genus. Tapi untuk teknik ini pun juga sudah cukup gitu untuk mengetahui bahwa fungi itu termasuk jenis apa. Gitu. Jadi itu demo dari kami. Selanjutnya dikembalikan ke Kak Seli. Oke, teman-teman udah perhatiin ya bagaimana teknik isolasi penyakit
penyakit fungal dari ikan yang terinfeksi. Kemudian tadi dijelaskan juga bagaimana rekulturnya dan untuk bagaimana cara melihat bagaimana tipe sporulasinya. Selanjutnya saya akan share screen. Nah, teman-teman udah bisa lihat ya. Ini ada tugas kelompok membuat PowerPoint tentang teknik isolasi dan identifikasi cendawan penyebab penyakit pada ikan. PowerPoint-nya dikumpulkan dan sepertinya tidak ada presentasi. Ini kalian boleh bebas mencari literatur dari ikan apa yang diisolasi, boleh bebas, air tawar maupun air laut. Cendawannya juga bebas, yang teridentifikasi itu apa terserah, bebas. Penting kalian bikin PPT-nya, ingat ya, dalam poin-poin jangan teks. Kemudian tambahan juga dari saya, nanti pada saat diskusi perkelompoknya di breakout room-nya ya, jangan di WhatsApp group teman-teman yang kalian punya. Karena juga tujuan dibikin breakout room kan untuk diskusi ya. Oke, ada pertanyaan? Waktunya sampai jam 3:30 ya. Oke. Bisa langsung join breakout room ya. Oh, ini saya bikin dulu ya teman-teman breakout room-nya, mohon ditunggu.